Saya ini semua kegiatan olahraga, sport, semuanya saya ikut di kegiatan masyarakat. Jadi ketika saya tidak dinas, saya bermain bola. Ketika tidak saya malamnya main gaple. Makanya boleh diadu Bung kita Bung, kalau main gaple Bung. Main gaple ya? Main gaple ya? Oh, kita enggak kalah. Tapi kalau ngajak main bola kita memang kalah. Bung Yogi. Kita manggilnya Bung Yogi nih. Tapi kalau sekarang memang manggilnya Bapak ya. Kalau kita ini dipanggil harusnya Dek. Karena umurnya jauh. Masa Dek Dewan? Kecuali di rapat-rapat tertentu manggil Bapak. Karena dimanapun saya katakan dengan orang-orang, tidak ada batas antar kita, semuanya sama. Sebelum maupun setelah jadi anggota dewan tidak ada. Dari dulu kalau orang manggil tetap bro. Jadi tidak ada seharus manggil Bapak. Karena perasaan saya ketika saya dipanggil Bapak itu ada batas di antar kita. Ada batas. Ada batas. Makanya saya sampaikan pada masyarakat, kadang malu saya dipanggil Bapak itu. Umur masih jauh. Yeah. Kemudian intinya belum punya pasangan. Nah, jadi jadi kecuali aja memang bujang. Jadi kecuali misalnya panggil Bapak udah beristri, ini masih bujangan dan alhamdulillah sudah dipilih dan dipercayakan masyarakat untuk mengemban amanah ini. Ya. Alhamdulillah Bang. Ngomong-ngomong, jadi manggilnya apa nih? Bung aja lah. Bung itu Bung, panggilan boleh, bro. Panggilan boleh. yang bersejarah. Pak Karno pakai kata Bung. Kebetulan saya juga di KMPI dan dipanggil Bung juga. Iya, Bung. Bung itu memang bahasa-bahasa panggilan gaulnya orang pergerakan lah gitu. Bung Yogi. Semoga nanti menjadi pergerakan di Bangka Selatan. Saya set ini loh, Bung Yogi mana? Bungnya. Nah, biar lebih santai. Waduh, di mobil. Mana? Itu bukan. Nah, yuk ambil aja lah dulu. Maaf ya, Ibu ya. Silakan, Pak. Sama reaksi. Asik. Jadi alhamdulillah Abang Daku ini kami kenal sudah lama. Telah kami suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami sendiri sudah mengundang kami ke sini. Sebenarnya kami merasa terharu juga bisa diundang. Dan saya dengar tadi ini podcast satu-satunya dan pertama kali di Bangka Belitung. Semoga berjaya selalu. Amin. Oke, amin. Tapi saya ralat nih, Pak Bung. Podcast ini udah ada beberapa. Udah ada beberapa, ada teman-teman kita juga. Ada KBO, punyanya Bang Riki Permana, ada Info PGK kalau nggak salah punya Pramayogi ya, yoga. Jadi memang sudah ada gitu. Tapi alhamdulillah ini pertama kali saya di podcast. Oh, diundang di podcast. Ya. Oke, mungkin barangkali abis dari ini di Pak Dedi lagi, Dedi Corbuzier. Amin ya Allah. 2024. Loh, Dewan termuda loh Indonesia. Untung aja nggak ada rekor muri. Dulu sempat pimpinan termuda malah. Bung juga tahu. Oh kan? iya. Pertama kali dilantik. Suara terbanyak dalam sejarah juga di Bangka Selatan. Pimpinan termuda juga. Dan sepatu termahal juga. Itu masa lalu. Nah, dulu mungkin pimpinan termuda pernah masuk YouTube juga di salah satu media. Tetapi karena ada mungkin Bung juga tahu beberapa hal, jadi kita mungkin belajar dulu lah. Yang lebih senior kita kasih ke depan dulu lah. Kita belajar dulu. Karena nanti ada progresnya. Menurut saya, umur saya juga alhamdulillah masih tergolong muda dan masih jauh dari kata hebat, jauh dari kata pintar. Untuk saat ini masih belajar dan sambil memahami apa yang untuk saya kerjakan ke depan. Alhamdulillah sejauh ini sudah memahami itu dan untuk selanjutnya masih banyak lagi yang perlu saya pelajari, apalagi tentunya untuk kesejahteraan dan kebaikan masyarakat Bangka Selatan. Berapa tahun sudah itu? Pas 2 tahun setengah. Pas 2 tahun setengah. Hari Rabu nanti pergantian AKD. Apa tuh? Alat kelengkapan dewan, karena setiap 2 tahun setengah itu kan berganti, maupun dari badan dan komisi. Rencana kemana? Rencana karena banyaknya kekurangan dan banyaknya lubang di Bangka Selatan, jadi saya ambil di Komisi 3. Komisi 3 bidang pembangunan. Bidang pembangunan. Alhamdulillah. Memang harus kita kejar itu. Pembangunan Bangka Selatan memang harus kita. Ya, seharusnya saya masih concern dengan Komisi 1, yaitu bidang kesehatan dan bidang pemerintahan. Karena apa? Di bidang pemerintahan itu saya juga bisa belajar mengenai tata kelola
pemerintahan dan kesehatan juga. Saya itu concern dari dulu, dari awal saya kampanye saya concern di bidang kesehatan. Dari dulu saya membantu dan membuat program pengobatan gratis dan sunat gratis seperti Bung lihat di sosial media saya. Karena masih banyak yang tidak tersentuh di pelosok-pelosok desa. Betul. Orang hanya tahu desa Sebagin, tapi hanya orang tidak tahu di pedalaman desa Sebagin itu masih banyak masyarakat. Oh, Sebagin tuh masih ada Masih juga? banyak. Kita harus ke kebun itu 3 jam. Ke kebun maksudnya ke dusun lah ya? Dusunnya itu 3 jam. Jadi itu tidak ada listrik maupun tidak ada listrik. Jadi ketika mereka sakit itu kan aksesnya sulit. Kemudian alhamdulillah juga desa Sebagin itu tidak terkenal. Mungkin hanya orang tahunya desa Rajik maupun Permis. Desa Sebagin tidak tahu. Tapi semenjak adanya isu pembangunan tol jembatan, jembatan. Jadi baru mulai terkenal. Dan alhamdulillah saya salah satu dan satu-satunya anggota dewan yang terpilih dari desa Sebagin dari dulu. Dari zaman kita merdeka sampai sekarang belum ada anggota dewan dari desa Sebagin. Dari desa Sebagin. Iya, baru saya sendiri alhamdulillah. Iya, itu Bang Herwandi dari desa Permis. Oh, beda. Oh iya ya beda ini beda ya, desa. Permis dan Sebagin. Permis, Rajik, Sebagin. Itu per desa berarti per ya? Desa. 3 desa berarti kan? Permis dan Rajik itu gabung. Oke. Nah, melewati hutan dulu sekitar 6 kilo itu baru desa Sebagin. Oh. Jadi desa, jikalau tidak ada anggota dewan atau yang disegani, itu mohon maaf, untuk suara ke pemerintah itu agak sulit. Gitu ya? Iya, betul. Apalagi betul. jujur, dari dulu desa Sebagin itu ada pembangunan, ada kepedulian, tapi kurang. Nah, jadi alhamdulillah, semenjak berkatnya doa dan dukungan masyarakat, suara saya pun di desa Sebagin itu 85%. Dan alhamdulillah beban juga bagi saya mendapatkan suara terbesar dalam sejarah Bangka Selatan karena suara saya itu banyak. Jadi yang menyampaikan aspirasi itu pun banyak. Jadi tidak hanya Sebagin, Rajik, Permis. Proposal pun banyak masuk. Banyak itu pasti, apalagi permainan bola, bulu tangkis, dan intinya seperti Bung ketahui gaple itu banyak. Seperti alhamdulillah hari ini hari penting bagi umat Islam, yaitu hari Isra Mi'raj. Di sana saya membuat gaple, bulu tangkis karena saya suka olahraga. Iya, betul. Kita lihat itu di Facebook. Jadi sebenarnya saya udah lama mau ngajak sparring lah bahasanya. Di rumah Bung Johan itu jadi antar desa Sebagin dengan komplek apa gitu kan. Iya, kita udah pernah laksanain Pak Ketua. Dengan apa? Dengan Desa Air Mesu. Jadi ini rencana saya di sebelum ataupun sesudah Ramadan ataupun ketika Ramadan nanti untuk mengisi kekosongan kita akan buka event-event tersebut. Mantap. Untuk acara malam-malamnya. Jadi kalau orang tahu Sebagin tahu Yogi lah berarti ya. Sekarang ini ketika kita dulu lihat di Google itu Sebagin itu hanya lihat pantai. Tapi sekarang lihat wajah Bung Yogi semua nih. Alhamdulillah lah. Jadi cewek mana yang tak terkepo kan? Kalau itu urusan nanti ya. Tapi alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan masyarakat dan intinya panutan saya dari dulu. Semenjak saya sebelum dan sudah nyalon tidak lain dan tidak bukan orang tua dan Pak Gubernur Haji Erzadi Rosman. Jadi beliau lah sampai sekarang menganggap saya anak, begitu juga Pak Abdul Fattah menganggap saya anak. Beliau juga tidak banyak masalah-masalah, mungkin Bung juga tahu sebelumnya. Langsung ditelepon oleh beliau, tidak lewat aspri, tidak lewat ajudan, langsung telepon menasihati. Menasihati lah ya. Mungkin Bung juga menasihati saya, alhamdulillah waktu itu Bung langsung telepon dan tawarin saya untuk membantu, alhamdulillah. Makanya saya dengan Bung ini tidak asing, makanya pembantu saya juga, yang bantu saya juga yang bersejarah buat saya terpilih untuk menjadi wakil rakyat ini. Gitu. Sempat berkolaborasi ya bahasanya. Kalau kolaborasi itu kan nggak Bung, kalau ini enggak, beliau lah yang ini saya. Dek kayak gini loh. Kalau tukang kecak lah itu bahasa. Kalau bahasa kampung kami ini kan. Jadi gimana Bung? Nah 2,5 tahun. Berat gak? Menjalani hari-harinya sebagai dari yang dulu Bung Yogi kita kenal anak muda di kampus jalan-jalan, sekarang tiba-tiba diamanati oleh amanah
Kalau berbicara berat, setiap kewajiban kita dan sudah disumpah itu pasti berat. Tetapi banyak sisi positifnya. Kalau untuk berat sih, hilang nggak masa-masa muda? kalau masa muda sih tergantung kita ngimbanginnya. Nah, untuk masa muda saya mungkin sudah habis ketika saya kuliah dulu ya. Saya kuliah di kota besar, di Universitas Pelita Harapan. Ketika saya masuk sini, saya sudah berkomitmen untuk meninggalkan masa-masa muda. Tapi tetap, kalau untuk di kampung, teman saya muda dan tua, semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan ketika saya jadi maupun tidak. Nauzubillah kemarin pun tidak jadi, saya tetap sama. Saya sampaikan kemarin waktu saya kampanye, saya beginilah, jadi ataupun tidak jadi saya tetap begini. Tidak ada perubahan. Saya pakai baju biasa, pakai apa, saya biasa masih sama biasa aja. Tapi setelah jadi seperti ini, kita harus tahu tujuan dan niat kita itu ke depan. Kita ini kan public figure, jadi janganlah membuat hal-hal yang tidak baik. Betul. Ibaratnya kayak dulu kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau dulu saya lihat pakai batiknya masih sebelum Dewan, saya pakai batiknya itu gambar buaya. Sekarang berubah ya, apa yang membuat perubahan itu dari buaya ke harimau sekarang? Jadi kalau untuk batik ini saya melihat dari kawan-kawan aja, dari warna dan dari motifnya saya suka juga. Seperti tegur juga oleh ketua kita juga, katanya jangan terlalu berlebihan. Siap, saya bilang. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu kapasitas saya sebagai wakil rakyat. Alhamdulillah semenjak saya di Komisi 1 Bangka Selatan, saya sering berhadapan dengan dinas kesehatan ya. Kesehatan di sana itu sangat minim, apalagi di Simpang Rimba, desa yang paling ujung. Saya harapkan juga dan semoga pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mendengar, jangan ada tebang pilih, jangan ada tidak kemerataan pembangunan di Bangka Selatan. Walaupun desa dan kecamatan kami paling ujung, tapi harus sama karena kami juga Bangka Selatan. Itu kalau jadi jembatan nggak paling ujung, paling depan malah paling depan. Sekarang nih. Malah nanti alhamdulillah, tapi masih isu ya. Tapi kami satu kampung sebagian dan sekitarnya setuju terhadap pembangunan rencana pembangunan ini. Ya, karena kan memang tahap-tahapannya masih jauh. Masih jauh. Masih banyak yang harus dipenuhi. Masih jauh. Itu juga saya lihat kemarin karena saya monitor juga kan. Ya orang pusat dan orang pertanahan yang ke sana baru ngukur pancangnya. Tapak itu pancangnya. Untuk pancangnya. Tapi untuk sejauh itu masih belum tahu saya, karena itu bukan ranah kami, itu ranah provinsi dan pusat. Oke. Umur masih muda nih sekarang. Alhamdulillah. 24 ya. 24 sudah ada planning untuk langkah selanjutnya, karena kalau ngurus masyarakat tapi diri belum diurus, belum ada orang yang ngurus kan, itu gimana? Jadi gini, untuk tahun 2024 dan untuk pasangan sendiri mungkin ya, untuk 2024 berjalannya waktu saja, karena untuk saat ini saya fokus ke pembangunan masyarakat yang belum tersentuh, karena masih banyak masyarakat yang belum tersentuh di desa-desa sana, dari bidang pembangunan, dari listrik dan lain-lain. Masih banyak kemiskinan juga di sana. Kemudian untuk saya pribadi, kalau niat sih pasti ada ya, karena bagaimanapun laki-laki sukses itu ada wanita hebat di belakangnya. Memang ada di belakang kita ya. Di belakang state ini memang ada loh. Untuk saat ini hanya ibu sendiri. Jadi mudah-mudahan habis podcast ini, semoga berkat doa Bung juga, semoga ada calon yang, karena kan calon ini kalau dari kata ibu saya itu harus bisa bersama kita suka maupun duka. Apalagi banyak anak muda zaman sekarang, apalagi wanita belum siap untuk membantu kampanye-kampanye, karena itu pasti susah. Saya dulu kampanye waktu 2019, karena saya kampanye itu 3 bulan hanya 3 bulan. Betul. Karena saya sibuk di Jakarta. Lah ya. Saya dulu kampanye habis subuh sampai jam 2 pagi. Subuh ketemu subuh lagi. Jadi H-3 pencoblosan 17 April tuh, saya kampanye itu pakai infus. Iya, saking capeknya, karena saya waktu itu berpikir kampanye paling ketemu-temu orang. Ternyata tidak. Kita menyampaikan tujuan kita, kita menyampaikan, anak muda ini kan dulu banyak, sampai sekarang mungkin ya,
banyak stigmanya masih ya masih main-main, belum punya pengalaman. Kalau tidak mulai dari sekarang kapan lagi? Betul. Nah, makanya saya dulu kutip dari kata-kata seorang politikus, saya lupa siapa. Anak muda memang tidak menawarkan masa lalu, tapi menawarkan masa depan. Gitu. Jadi saya tawarkan masa depan, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Mantap, luar biasa. Karena kata-kata itu keluar dari mulut Pak Prabowo, sang ketum Partai Gerindra, dan Pak Haji Erzadi Rosman. Oke. Nah, aktivitas sebagai dewan, aktivitas keseharian sendiri, Bung, kemana? Kalau sehari-hari saya itu seperti lihat di sosial media. Saya baru lihat loh itu sepatunya luar biasa loh itu. Waduh. Di sosial media itu saya biasanya nanam sawit, nanam kecambah, dan melihara kambing juga kadang-kadang. Kadang-kadang ya melihara kambing itu. Berapa ribu ekor? Kalau ekor adalah sedikit. Jadi ketika kita di hari Idul Adha untuk membantu untuk ini tidak sulit lagi. Begitu juga sawit, kita kan tidak tahu dipilih apa enggak nantinya 5 tahun ke depan. Karena kan kalau masyarakat suka dipilih, kalau tidak ya itu hak masyarakat. Jadi sudah ada persiapan jadi untuk masa depan. Jadi tidak hanya semena-mena hanya di politik. Karena dari dulu ayah saya berbicara, jangan mengharapkan duit di politik. Ketika kamu mengharapkan duit politik, KPK menanti. Nah. Itu ayahmu luar biasa loh itu. Alhamdulillah, mungkin Bung juga sering bertemu kan. Mantap itu. Alhamdulillah saya juga bangga cara dia mendidik anak itu luar biasa. Orang tua saya tidak lulus, hanya lulus SD. Orang tua saya, bapak saya lulus SD. Ibu saya lulus SMP tapi bisa menguliahkan anak-anaknya di luar kota Semarang. Sampai yang Ayu kakak dokter ya? Dokter. Kakak saya yang satunya pertambangan. Ya. Kalau saya sendiri alhamdulillah dulu tuh saya masih bingung, Bung. Mungkin Bung juga tahu masa-masa kita 2018. Masa labil lah dulu. Ya. Bung juga SH, saya juga SH. Alhamdulillah baru lulus. Kan banyak orang itu ngomong SH itu sarjana hura-hura. Nah, sebenarnya panjang ceritanya, Bung ya. Ketika saya turun politik itu saya berbicara dengan 10 orang, termasuk Frank Tapea, anak Hotman Paris. Gemilang Adiatama, anaknya Hanura, Partai Hanura, pimpinan Hanura, anaknya banyak lainnya. Saya itu masih bingung ketika kami berkumpul 10 orang mau ditanya jadi apa. Saya itu bingung. Orang tua saya hanya berkebun, petani. Kalau yang lain udah jelas lah backgroundnya. Jelas. Saya meneruskan usaha bapak saya, batu bara dan lain. Saya meneruskan bapak saya pengacara. Saya meneruskan anggota DPR. Kalau saya ini bingung. Jadi tersontaklah teman-teman ngajak berkumpul dan lain-lain untuk apa. Saya itu dulu malah nggak suka dengan politik. Saya taunya politik itu bunuh-bunuhan, hancem-hanceman, senggol-senggolan. Makanya betul. Saya bilang nggak mau lah. Kalau nggak, makanya saya ngambil hukum. Itu jadinya mau jadi pengacara kayak Bung juga. Tapi alhamdulillah, Bung, mungkin itu jalan Allah. Itulah doa, mungkin doa orang tua. Setelah 2018 saya dulu menghadap Pak Gubernur, Pak Haji Erzadi Rosman dengan ayah saya. Awalnya nawarin ayah saya untuk menjadi. Iya betul. Itu kan untuk menjadi. Rupanya disuruh politik. Anaknya yang maju. Ternyata anaknya. Alhamdulillah tanpa disangka, alhamdulillah. Dan dukungan masyarakat juga sangat tinggi dulu 2018 itu karena desa sebagian itu belum ada yang jadi anggota dewan. Iya betul. Desa ujungnya Bangka. Ujungnya Bangka. Jadi ketika orang nanya ujungnya Bangka ya desa Sebagit. Betul. Sekarang tapi insya Allah ke depan bakal jadi depannya Bangka. Amin. Terasnya Bangka. Jadi memang ada rencana kan dari pemerintah pusat untuk membangun jembatan dari Palembang ke Kalau Bangka, kita setuju semua. Fokusnya di situ. Untuk saat ini alhamdulillah berkat doa dan kawan-kawan, dukungan dan kawan-kawan, karena Dapil 4 itu sekarang anggota dewannya itu kan ada 7. Iya. Di Kecamatan Simpang Rimbaja ada 5. 5 dewan. 5 anggota dewan. Dan di Rajik Permis Sebagian itu anggota dewannya itu ada 5. Ada 5. 3 desa itu ada 5. Dewan provinsinya ada 1. Oh iya. Itulah orang paling beruntung. Orang paling beruntung menurut saya. Dan Permis itu kan Rajik. Permisnya juga beruntung. Pengganti almarhum Samsir PKS. Iya, almarhum Samsir. Bung Nur Rahman. Alhamdulillah berkat doa dan kawan-kawan jalan dan kesehatan dan di sana alhamdulillah sudah membaik. Sudah mulai membaik. Insya Allah
semoga corona ini menghilang Ya. dan keuangan pemerintah membaik. Nah, itu gimana Bangka Selatan waktu COVID 2 tahun ini? Alhamdulillah untuk saat ini malah COVID untuk di masyarakat ya, saya kan fokusnya memang di bidang kesehatan ya. Saya terus berkomunikasi dengan pihak kepala dinas maupun pihak Wakapolres sebagai ketua satgasnya ya. Oke. Jadi alhamdulillah Bangka Selatan kalau nggak salah sekarang level 1 dibanding Bangka-Bangka lainnya. Kalau nggak salah yang lain itu ada yang level 2, ada yang level 3. Cuma Bangka Selatan ya yang paling landai. Makanya kemarin itu ada event, mungkin Bung juga tahu, event terbesar di Bangka Belitung, Omikron masuk. Nah, jadi ditunda dulu lah untuk kegiatan masyarakat seluruhnya. Betul. Apalagi yang mengundang masyarakat banyak. Jadi di sana itu hari hanya malah ditutup. Yang mana? Yang balap? Balap itu. Oh, itu grass kan track iya, ya? sudah. Oh, Bung yang buka berarti ya? Bukan. Ya, tapi kan kita juga satu tim lah ya. Kita kan mengetahui juga. Yang buka itu HKL. Tapi kan kita mengetahui lah karena kita daerah sana kan. Daerah Gudang. Kalau malah saya itu berniat saya ikut dan saya juga sudah daftar untuk ikut. Mantap. Saya ini semua kegiatan olahraga, sport semuanya saya ikut di kegiatan masyarakat. Jadi ketika saya tidak dinas, saya bermain bola. Ketika tidak saya malamnya main gaple. Makanya boleh diadu Bung kita Bung kalau main gaple Bung. Main gaple ya? Main gaple ya? Oh, kita enggak kalah. Tapi kalau ngajak main bola kita memang kalah. Oke, bro, 2 menit bro. 21 menit. Oke, mungkin penutup lah ya. Ya. Apa harapan Bung Yogi ke depan juga untuk saran-saran untuk masyarakat di sana dalam menghadapi COVID kita paham kan? Jadi gini, pertama saran saya sebagai anak muda, saya juga kebetulan dipercayakan kawan-kawan di KNP untuk menjadi bendahara Komite Nasional Pemuda Indonesia. Provinsi Bangka Belitung. Dan kita sebenarnya habis ini kita kolaborasi. Saya baru ditelepon Mas Didit, anaknya Pak Hashim, untuk di Mbak Sarah mau disuruh jadi ketua Tidar. Makanya saya perlu komunikasi dengan para senior. Saya komunikasi dengan Bung juga bagaimana ke depan. Untuk ke depan, alhamdulillah untuk saat ini di kampung banyak juga yang mendukung. Bagaimana ke depan, menanyakan. Saya bilang ke depan kita nggak tahu ke depan bagaimana. Umur saya masih muda, saya menunggu arahan dan perintah dari partai. Itu yang kemudian saya perlu petunjuk juga dari senior-senior. Dari Ketua DPC Bangka Selatan, Pak Sopian AP, Ketua DPD Bangka Belitung, Pak Haji Arzadi Rosman, dan Pusat. Saya ikut perintah karena disitulah saya paling muda dan saya paling baru. Saya ikut perintah. Untuk saran masyarakat dan anak muda ya, di Bangka Selatan dulu ada 2 anak muda, yaitu saya dan Aditya. Jadi saya kehilangan teman cerita lah untuk anak mudanya. Semenjak Adit nggak ada lagi di Bangka Selatan ya, semenjak kalah pilkada kemarin. Di mana beliau sekarang? Sekarang di Jakarta beliau. Oh, Jakarta. Ya, jadi fokus bisnis berarti. Fokus bisnis. Makanya saya khususnya Bangka Selatan dan umumnya Bangka Belitung, mari anak muda jangan takut dengan politik, harus melek politik. Karena bagaimanapun kehidupan kita dari apapun itu pasti berkaitan dengan politik. Berkaitan dengan politik. Dan saya dulu ingat kata-kata Ahok. Ketika saya ditanya dulu waktu zaman saya masih di UPH, kebetulan anaknya juga di UPH tapi SMA-nya Pelita Harapan. Mau jadi orang kaya apa mau jadi penguasa? Dia banyak orang ditanya mau jadi pengusaha, mau jadi orang kaya. Pengusaha dan orang kaya itu hanya bisa membantu segelintir orang dengan uangnya. Tapi karena keuangannya terbatas. Ya, tapi dengan kita menjadi politik atau penguasa dengan satu tanda tangan, kita bisa membantu ribuan masyarakat. Karena anggaran disediakan oleh negara, dan itu pun pajak mereka. Karena kalau kita tidak turun, siapa lagi yang turun? Betul. Jadi jangan sampai anak muda khususnya saya mau kita ayo support anak muda untuk turun ke politik, untuk bisa mendengar, karena anak muda ini ke bawah, ayo ke atas apalagi, ke atas mereka minta pendapat, minta petunjuk, minta nasihat, ke bawah mereka berteman. Apa yang kita buat untuk Bangka Selatan lebih baik lagi? Betul. Alhamdulillah sih Bangka Selatan sejauh ini untuk COVID di kampung saya belum ada sih.
Karena banyak ke kebun mungkin ya. Oh. Iya. Jadi maksudnya pasien ya kalau COVID ya? Iya. Pasien isomannya itu nggak ada, alhamdulillah. Di daerah saya itu sampai saat ini dari pertama COVID sampai saat ini. Pertama ada, tapi kan mereka isomannya tidak pernah di rumah sakit. Itu pasti ke kebun. Iya. Dulu menyendirilah di pondok gitu kan. Dulu kan COVID ini, mohon maaf, itu penyakit yang luar biasa kita pikir. Oh iya. Ada orang COVID kita jauhin, ada orang betul. Jangan kan orang positif COVID, orang batuk aja dulu itu ketakutan. Makanya untuk Bangka Selatan alhamdulillah sejauh ini semoga lebih baik lagi, dan khususnya Dapil 4 dan Kecamatan Siparimba alhamdulillah mereka semuanya kuat-kuat dan sehat semua. Amin. Masih banyak penyakit lain malah dibanding COVID. Karena kan di kampung saya itu orang COVID itu kan ketahuan ketika dia dites. Iya. Nah, di sana itu orang sakit itu nggak bakal, ketika dia masih kuat bekerja pasti mereka nggak bakal, malah mereka nggak berani ke rumah sakit. Iya. Gaspol untuk ke kebun. Betul. Apalagi sekarang Bung juga tahu sawit harganya mahal. Mahal ya. Makanya di sana sekarang dari muda tua desa Rajik Provinsi itu 80% hampir profesinya profesi sawit. Kita sekarang kesusahan untuk mencari pekerja yang sehari-hari. Karena mereka kan di sana banyak timah juga. Iya. Timah sekarang mahal juga. Sekilo timah udah 200.000. Mereka sehari bekerja dapat 150-175.000. Iya, betul. Di sana alhamdulillah sih untuk ekonomi stabil lah ya. Aman. Beda kalau di kota kan. Lebih terasa gitu kan. Iya. Tapi kalau di sana, makanya di sana itu kalau untuk ekonomi aman semuanya. Aman ya. Jadi tidak perlu ada kadin di sana ya. Perlu dong. Untuk lebih mengetahui ke depannya. Makanya saya tadi melihat ada Pak Ketua Kadin untuk belajar juga. Saya mengajar kami karena di umur segini kita nggak tahu ke depannya kita dipilih dan terpilih atau tidak. Betul. Beda dengan PNS, polisi, TNI kan mereka udah pasti. Kalau kami kan belum pasti. Gitu per 5 tahun ya. Iya, per 5 tahun. Iya, Kalau dipilih, kalau tidak nangis nanti. Betul. Karena banyak kejadian, termasuk teman kuliah saya sendiri. 3 hari di rumah sakit jiwanya ketika dia terpilih. Iyalah. Habis-habisan. Jadi kan memang ada pilihan. Di setiap pilihan itu ada konsekuensi tersendiri gitu kan. Oke, Bung Yogi, terima kasih banyak sudah sempat mampir di podcast kita. Memang podcast baru ini kita akan coba bertahap nanti membahas problematika di Bangka Belitung. Siap. Karena kita plat BN.